Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamina, hamdan yaliqu bijalalihi wa kamalih. Subhanahu wa ta'ala, lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli, ila anwaril ma'rifati wal ilmi, waj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu, Dewan Guru, serta seluruh karyawan dan staf Madrasah Istiqlal Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat hidayah. Sehingga dari tiga nikmat ini kita bisa hadir, kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, tahun 1445 Hijriah, 2024 Miladiah. Tema yang diberikan kepada saya dalam kultum Ramadan ini adalah menahan diri dari godaan dan dosa. Tema ini mesti kita definisikan sebelum kita uraikan. Apa yang dimaksud dengan menahan diri? Ini saya yakin ini ada kaitannya dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Karena inti daripada ibadah puasa itu adalah al-imsak, menahan. Bahkan al-imsak ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau menjelang ibadah puasa, biasanya kalau kita belum menempelkan jadwal imsakiyah di dekat meja makan, rasanya ibadah puasa itu tidak afdal. Kenapa dikatakan jadwal imsakiyah bukan jadwal ibadah puasa? Karena imsakiyah itu merupakan istilah yang sangat populer di bulan puasa dan merupakan inti daripada ibadah puasa itu sendiri. Tapi bukan imsak yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian menahan diri dari godaan. Kalau kita sebut kata godaan, maka pikiran kita itu tertuju kepada sebuah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suka menggoda manusia. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat buruk, yaitu syaitan dan iblis. Karena memang iblis dan syaitan itu kerjanya 24 jam menggoda kita. Dan menggoda itu kesannya selalu negatif. Tetapi kalau kita sebut malaikat itu kerjanya mengajak, tidak menggoda. Nah, apa itu iblis? Apa itu syaitan? Ini yang saya ingin sampaikan, ingin jelaskan pada kesempatan yang baik ini. Kemudian sebelum menjelaskan tentang iblis dan syaitan, dosa. Ya, kita sempurnakan dulu judulnya, kita definisikan dulu. Menahan diri dari godaan dan dosa. Apa itu yang dimaksud dengan dosa? Dalam bahasa Arab, dosa itu dikatakan al-ism. Dan definisinya sangat bagus sekali. Itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ithmu ma haka fin nafs. Dosa itu adalah apa yang mengganjal dalam diri kita. Apa yang membuat diri kita ini tidak tenang. Apa yang membuat diri kita ini tidak enak. Kemudian wa karihta
ayyattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka hal itu atau dosa yang kita lakukan itu diketahui oleh manusia. Itulah dosa. Kalau kita berbuat kejahatan misalnya, ya, itu perasaan kita tidak enak. Kalau kita masih normal sebagai manusia, itu perasaan kita pasti tidak enak. Apalagi berbuat dosa besar seperti membunuh orang. Itu walaupun dia berkali-kali membunuh orang, tapi setelah membunuh itu pasti ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Di dalam hadis diceritakan kisah orang yang membunuh 100 orang. Ya, di akhir hidupnya beliau menyesal sekali, lalu mencari guru di mana dia bisa bertaubat, dan alhamdulillah taubatnya diterima. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Sekarang kita harus mengenal makhluk yang menggoda kita. Kalau kita sudah tahu siapa yang menggoda kita, insya Allah kita akan tahu bagaimana cara terhindar dari godaan-godaan tersebut. Siapa itu setan dan siapa itu iblis. Bapak Ibu, Dewan Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, baik itu yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Sebelum menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian Allah menciptakan jin dari api, lalu menciptakan manusia dari tanah. Kakek nenek moyang kita Adam dan Hawa itu diciptakan dari tanah. Nah, pada saat manusia diciptakan untuk yang pertama kalinya, itu ditempatkan di surga. Maka ada makhluk ya dari jin yang tadinya itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena pada saat itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan termasuk golongan malaikat, lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permintaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada seluruh malaikat termasuk dia, ya, untuk sujud kepada Adam. Tetapi dia tidak mau sujud kepada Adam. Ini diceritakan dalam Al-Qur'an, ya. Fasajadal malaikah kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Qala ya iblis ma laka anta alla takuna ma'as sajidin? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Jadi dosa iblis yang pertama itu adalah dia itu sombong, ya, congkak, tidak mau menuruti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia berbangga karena diciptakan dari api, tidak seperti manusia yang diciptakan dari tanah. Nah, jadi berarti jin itu ada dua macam. Jin yang mukmin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan. Kemudian ada jin yang kufur. Nah, di antara jin yang kufur ini ada satu tokohnya yang bernama iblis. Dan iblis ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi umur yang panjang sampai nanti hari kebangkitan. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin. Ya Allah, berikanlah aku usia, ya, sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah menjawab, ya, kamu akan diberi umur sampai hari kebangkitan. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menganggap saya sebagai makhluk yang tidak taat kepadamu, maka saya akan merayu, akan menggoda, ya, yang namanya manusia itu dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa ayyaminihim wa an syama'ilihim
wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian kata iblis, saya akan menggoda manusia itu dari depan maupun dari belakang, dari kanan maupun dari kiri. Dari semua penjuru kita digoda oleh yang namanya iblis dan syaitan itu. Kemudian syaitan itu apa? Syaitan itu adalah makhluk Allah yang membangkang, makhluk Allah yang berbuat buruk, kemudian mengajak orang lain untuk berbuat buruk. Jadi bukan hanya dia berburuk, tetapi juga mengajak orang lain untuk berbuat buruk. Itulah yang dimaksud dengan syaitan. Jadi syaitan itu bisa dari jenis manusia itu sendiri, maupun dari jenis jin yang berbuat buruk tadi. Seperti dikatakan di dalam Al-Quran, di surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu adalah orang yang adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berbuat buruk dan mengajak orang lain untuk berburuk. Jadi kalau ada di antara kita ini yang kerjanya berbuat buruk, melakukan maksiat, tapi tidak mengajak temannya atau orang lain berbuat maksiat, maka itu belum sampai kepada tingkat syaitan. Tetapi kalau sudah mengajak dia berbuat buruk, kemudian mengajak, mempengaruhi, menggoda temannya orang lain untuk seperti dia, berarti itu dia adalah golongan syaitan dari golongan manusia. Maka kita harus berhati-hati, selalu berwaspada terhadap yang namanya godaan syaitan dan iblis. Karena syaitan itu yajri minal insani majradam. Dia itu seperti virus, syaitan itu. Masuk ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita. Setiap kita mau melakukan kebaikan, selalu dibisik-bisikkan, selalu dibuat ragu kita terhadap kebaikan yang akan kita kerjakan. Kita mau membantu orang, ya, untuk menolong orang, uangnya sudah ada di saku, dia masih menggoda kita. Jangan kasih dulu. Nanti kalau udah ada orang lain banyak yang melihat kamu, baru kamu kasih. Itu adalah salah satu contoh daripada godaan syaitan. Maksudnya apa? Kalau kita ngasih di depan orang itu kan maksudnya adalah riya. Dan riya itu adalah penyakit hati dan bisa termasuk dosa yang besar. Karena kenapa? Kalau kita berbuat riya, berarti kita tidak merasa cukup disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ada saksi lain selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan wa kafa billahi syahida. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan pada Kultum Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, penuh barakah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.